Masuk syarat salah satu syarat yang paling kuat untuk masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia syahadat, dia masuk Islam. Dia enggak syahadat, enggak masuk Islam kan? Seperti itu kan? Kalau sudah masuk Islam, maka wajib kalau ini orang meninggal, maka wajib bagi orang-orang muslim untuk melakukan 4 perkara: mandi, kafan, sholat, dan digubur. Sayyidina Ali ketika sholat selalu kebingungan. Kenapa? Karena merasakan nikmat ketika sholat, merasakan lezat ketika sholat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khususnya ketika takbiratul ihram. Bayangkan. Wa ahadun minas sahabah kadzalik. Salah satu daripada sahabat, la'allu Sayyidina Ali atau ghairu. Mungkin Sayyidina Ali atau yang lain. Itu rumahnya kebakaran. Dia dalam keadaan sholat. Semua keluarganya keluar, dia enggak keluar. Kenapa? Dalam sholat enggak kerasa panasnya api, enggak kerasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada malam minggu ini berikan Allah Subhanahu wa taala sebuah rahmat. Lama kita tak turun hujannya, panas tadi siang, masya Allah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala insya Allah menjadikan hujan ini bagi kita semuanya rahmah alaina, ni'mah alaina, wala nikmah, bukan sebagai musibah, bukan sebagai bala, bukan sebagai wabak. Ya, mudah-mudahan karena anal amsar rahmatun liqaumin wa nikmatun liqaumin. Hujan itu adalah sebuah rahmat bagi satu kaum, nikmat bagi satu kaum, juga bisa menjadi sebuah bala bagi kaum yang lain. Tergantung semua amal kita pribadi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan, walaupun sedikit yang hadir, walaupun capek, walaupun tengah malamnya jam 10 kurang, walaupun sudah mulai banyak yang merah matanya, walaupun banyak yang nunduk, walaupun banyak yang geleng-geleng, walaupun terlihat dari raut wajahnya wajah capek, tapi alhamdulillah kita subhanallah ya. Coba kita introspeksi diri kita ya. Syukur, banyak-banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberikan kenikmatan bisa hadir di tempat ini. Sedangkan banyak orang di luar sana yang lagi malmingan. Yang lagi malming. Malam mingguan. Karena ya anda tidak tahu. Padahal biasa. Minggu kan tidak tegar ya. Padahal malming Sabtu Minggu ini. Kendara. Nah, alhamdulillah. Kita sudah sampai juga dalam hadis yang ke-29. Alhamdulillah ya. Insyaallah mudah-mudahan dalam istiqamah ini kita bisa menghantamkan hadis Arba'in Nawawi, kita bisa mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat, khususnya apalagi yang kita baca adalah kalamur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini hadis yang ke-29 membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Thariqun najah, jalan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Ini hadis tersebut dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Hebat ini Sayyidina Mu'adz. Dia tanya sama Nabi, "Ya Rasul, beritahu saya sebuah amal
Ini Mu'ad ini kan tahu kan Nabi mursal. Nabi kan rasulnya Allah. Nabi kan nabinya Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Otomatis banyak pengetahuan yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung ditanya oleh Nabi, "Ya Rasul, kasih tahu aku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kalau kita coba kita lihat ke belakang-belakang, itu ada hadis kedua, ada orang tanya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Terus tanya mata sa'ah, kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Nabi sebetulnya tahu, cuma Nabi enggak mau jawab. Kalau Nabi bilang enggak tahu, Nabi bohong. Nabi enggak ngomong enggak tahu. Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya bisa jadi lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus tanya, wa ma amarataha, tanda-tanda kiamat apa disebutkan hal ini. Ini begitu juga sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya, "Gala ya Rasul, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Kasih tahu aku satu amal yang bisa masukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak nanggung-nanggung mintanya. Langsung masuk surga. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Qul ya Mu'ad, wahai sayyidina Mu'ad, faqad sa'alta an 'adhim." Sayyidina Mu'ad, engkau tanya enggak sembarangan loh ini. Engkau tanya perkara yang sangat hebat, masalah surga. Istilahnya barang siapa yang tahu perkara tersebut, amal tersebut, niscaya langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita dikasih ini kunci sama Nabi. Ini kuncinya loh. Wes bukan Dewi. Ini kunci. Qala Nabi sallallahu faqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu, walaupun ini perkara yang hebat, walaupun ini perkara yang besar, tapi perkara ini akan mudah bagi siapa? Bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini. Tapi perlu kita ketahui ya, sesungguhnya seseorang itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak ada yang akan masuk surga di antara kalian dengan amal kalian. Itu perlu kita garis bawahi. Jangan merasa bangga dengan amal kita, merasa bahwasanya walaupun kita amal ikhlas karena Allah, kita beramal li ajlillah, kita tidak riya, tidak melakukan hasad, tidak melakukan maasi, kita bangga dengan amal kita. Hati-hati. Lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi, kata Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kalian yang akan masuk ke dalam surga dengan amal-amal kalian. Ditanya oleh para sahabat, "Qul wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga ya Rasulullah? Qul wala ana. Wala ana. Rasulullah SAW mengatakan wala. Illa an yataghammadana Allah birahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada gue rahmat sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini perlu kita garis bawahi. Hatta Nabi Muhammad SAW di depan para sahabatnya beliau mengatakan, hatta saya tidak bisa menjamin diri saya bisa masuk surga karena amal saya. Syukur Nabi SAW. Karena kita nggak tahu amal kita, walaupun kita lakukan, apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu. Mungkin kita bisa mengatakan amal kita sah menurut pandangan syariat, menurut mata syariat, karena terpenuhi semua syarat-syarat yang diwajibkan oleh syariat, kita katakan sah, iya na'am, sah. Tapi perkara sah itu beda dengan perkara diterimanya apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat hanya menjelaskan yang diwajibkan saja, yang disunnahkan saja. Perkara sunnah itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kata Nabi wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi. Hatta kata Nabi SAW. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW itu punya sebuah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalnya Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Kata Rasulullah SAW. Ini amalan yang pertama supaya kita bisa masuk surga. Yang pertama,
Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Galak al-murtad wal iyad billah, khuruj minal Islam wal iyad billah, keluar daripada agama Islam itu dengan 3 perkara bisa. Bil fi'il, dengan pekerjaan kita. Bil qaul, dengan perkataan kita. Bil i'tiqad, dengan keyakinan kita. Kita nggak pernah masuk yang namanya gereja. Misal, ada seseorang nggak pernah masuk gereja. Seseorang tidak pernah berkata dengan perkataan yang bisa membuat dia murtad waliyadzubillah, tapi dia punya i'tiqad mudhir, dia punya i'tiqad bahaya. Dia punya i'tiqad bisa menyesatkan dia, bisa mengeluarkan dia daripada agama Islam waliyadzubillah min dzalik. Berapa orang banyak yang dia meninggal zahiruhu ala mu'min. Zahirnya dia mukmin, zahirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa batinuhu kafir, tapi batinnya dia kafir waliyadzubillah min dzalik. Berapa banyak? Wabil akas kadzalik. Begitu juga sebaliknya. Berapa orang yang kita tahu secara zahir ini dia ini kafir, dia ini musyrik secara zahir, tapi secara batin siapa yang bainahu wa bainallah. Makanya dalam Islam syarat termasuk salah satu syarat yang paling kuat untuk masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia syahadat, dia masuk Islam. Dia enggak syahadat, enggak masuk Islam kan? Seperti itu kan? Kalau sudah masuk Islam, maka wajib, kalau ini orang meninggal, maka wajib bagi orang-orang muslim untuk melakukan 4 perkara. Mandi, kafan, sholat, dan digubur. 4 perkara. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Kalau ada orang beriman dengan Allah dan Rasul, karena dia dulunya kafir, tapi dia mengikuti pikiran yang jernih, bersih, mengikuti dalil-dalil yang ada, mengikuti logika yang sempurna, sehingga dia beriman kepada Allah dan Rasul, mencari orang untuk mentalkin syahadat, nggak dapat syahadat, meninggal. Ini orang dihukumin kafir apa enggak? Secara zahir kita bisa mengatakan, oh ini orang non-muslim. Secara zahir. Hukum non-muslim. Fa inna la yajib 'alal muslimin, tidak wajib bagi orang-orang muslim memandikan dia, apalagi mensolati, tidak wajib. Tapi hukum batinnya bisa jadi batinnya muta'alliq ma Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keyakinan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia cuma ajarin saya syahadat saja. Saya tahu sifat-sifatnya Allah. Saya tuh tahu sifatnya Rasul SAW. Saya percaya dengan Allah dan Rasul. Tapi nggak syahadat karena nggak bisa. Tapi hatinya dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang yang seperti ini, orang yang sedemikian rupa, batinnya dia mukmin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Makanya jangan pernah bangga dengan amalnya. Jangan pernah bangga dengan perbuatannya. Ya. Jangan. Semua kita masuk ke dalam surga Allah karena rahmatnya Allah. Makanya hati-hati namanya laknat. Kalau ada perkara yang dilaknat, jauhi. Karena artinya laknat ba'idun min rahmatillah. Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Khatar. Fa innahu ala khatar. Hati-hati. La ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah yang namanya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ibadah, ulama membagikan bahwasanya ibadah itu ada 3 derajat. Yang pertama, an ya'tiya biha tama'an fi thawab wa harapan min al-iqab. Ini kayak kita orang. Kita orang ibadah supaya apa sih? Supaya dapat pahala. Ya enggak? Ini jujur aja. Kita orang sembahyang kayak dapat pahala. Anak niat mana sih siapa? Tidak disiksa oleh Allah. Ya kan? Waharaban minal iqab. Kita sembahyang jujur aja. Kenapa kita sholat 5 waktu? Karena wajib. Kita tahu wajib itu dapat pahala kalau kita kerjakan, kalau kita tinggalkan dapat dosa, dan dosa itu bakal diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita mengerjakan yang wajib karena hal itu. Kalau sampai ini derajat yang paling rendah ini. Kalau sampai di luar itu, waliyadzubillah, itu namanya syirik. Kayak apa? Riya. Al-amal li ajlin nas. Kenapa kamu sholat? Karena orang. Tapi namanya riya, asyirkul asghar.
Syirik. Jadi waliyadzubillah. Derajat yang kedua, ayat dia biha liyatasharraf bi ibadati khaliqihi wa yataladzaz bi ta'ati. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Ini derajat yang kedua. Supaya orang itu akan menjadi mulia ketika dia bersandar dengan rajanya, benar nggak? Orang tangan kanan raja sama rakyat biasa kan beda. Orang yang manut sama raja, orang yang sudah diberi kepercayaan oleh raja, orang yang menjadi mulia karena punya nasab kerajaan dan lain sebagainya, jadi mulia kan? Begitu juga orang yang dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala supaya dia jadi mulia karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap pahala dari Allah dan tidak berharap iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya yang kedua. Wa yatalazzaz bi ta'atihi, dan merasa nikmah, merasa lezat ketika bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya aulia was salihun. Kita mah enggak ada. Bisa aja loyal. Loyal. Anak sembahyang sampai turu-turu ya ngantuk bener. Ya talazzat bi ta'atihi. Syuf ya talazzat. Bahkan salafun salihin fi ba'd maqalatin beliau mereka pernah mengatakan ketika mereka merasakan tahajudnya qiyamul lail, tahajud bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau ahli surga di dalam surganya itu seperti ini kehidupannya. Innahum lafi 'aisyin thayyib. Ada tahajud, ada bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan ladzah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan ladzah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehidupan yang paling hebat. Itu derajatnya aulia shalihun di sekitar ada. Ya, kita cuma tahu aja. Mana iso sampai gono ya bisa. Ya, kita yang derajat yang pertama aja. Sulit. Melakukan ibadah cuma ingin karena pahala dan jauh dari iqab, dari hukuman, dari siksaan Allah. Itu sudah sedikit. Dari muslim berapa ratus juta, mungkin berapa orang kayak gitu. Sisanya karena diuji, karena ini. Cara malu dan lain sebagainya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dijulukin mazza, orang yang gampang keluar madi. Sayyidina Ali ketika sholat selalu kebingungan. Kenapa? Karena merasakan nikmat ketika sholat, merasakan lezat ketika sholat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khususnya ketika takbiratul ihram. Bayangkan. Wa ahad min as-sahabah kadzalik. Ya, salah satu daripada sahabat, la'allu Sayyidina Ali atau ghairu. Mungkin Sayyidina Ali atau yang lain. Itu rumahnya kebakaran. Dia dalam keadaan sholat, semua keluarganya keluar, dia nggak keluar. Kenapa? Dalam sholat nggak kerasa panasnya api, nggak kerasa. Ali Zainal Abidin fi ba'dina. Nggak kerasa panasnya, dia nggak kerasa. Oh mak kobongan kita orang. Kurang kobong wis mlayu. Iki ape kobong omah. Wis meledak LPG tok, dur, ana listrik, set ngene wis mari wis. Omahe dek ini kita orang sudah ambil ke jalur. Waduh. Ini kalau sudah sholat, rumahnya kebakaran nggak tahu. Di dalam rumah loh dia. Setelah salam baru ngerasakan panas. Kenapa kok panas? Orang ramai di luar ngapain? Ternyata rumah saya kebakaran. Insyaallah. Tapi ba'd sahabat kadzalik, ada salah satu sahabat. Itu kakinya harus diamputasi. Dulu enggak ada suntik, enggak ada apa? Bius. Enggak ada dulu bius. Biusnya mereka apa? Salat. Sabar. Tak sembahyang di sini. Tengah-tengah salat potongan. Ya talazzaz bi ta'atillah. Ini martabat azim. Salat itu nikmat. Kita orang sembahyang nek wis Fatihah itu langsung ada bisikan. Milih Al-Kautsar apa Al-Ikhlas? Ayo cepetan wis. Milih Al-Kautsar apa? Milih salah siji. Ya enggak? Apa? Iku nek mari Fatihah walau dhalin amin. Wis gak ada mikir juz amma itu 30. Apa maneh Al-Baqarah. Wis ada langsung pikiran loro. Iki Al-Ikhlas sisi apa At-Takatsur sisi. Ya enak apa kul wallah. Wis kadang nyeplos wis. Kok nyeplos kul ya wis kul wallah berarti. Padahal iso kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas iso tapi. Kul uhiya ilayya annahu istama'na farun iso tak. Surat jin gitu.
Coba nama. Kul huwallahu ahad. Inna luis inna rek masuk anjal lah coy. Inna ataina kal kautsar. Inna fatahna laka fathan fasta'am. Tahu itu tahu. Paling langsung mari walau dolin. Amin langsung terus. Al-ikhlas apa at-takatsur. Salah. Al-kautsar. Al-kautsar. Waliyadzubillah. Ngono kok ngaku aku iki saleh. Jenengmu saleh tak apa. Aku iki wong saleh. Ini saleh dah, oh betul. Yang ketiga, ayat dia biha haya'an min Allah Ta'ala wa imtithalan li amrih wa ta'diyatan li syukrih wa yara nafsahu mugassiran wa yaqulu qalbuhu ma'a dhalika khaifan wa hadha a'la al-maratib. Yang ketiga, dia melakukan ibadah ya karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu. Saya ini hamba Allah, masa enggak ngelakuin apa-apa? Ini sudah diciptakan sama Allah, masa enggak ngelakuin apa-apa? Ibadah. Malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu wa imtithalan li amrih. Melakukan ibadah itu memang semata-mata karena itu perintah Allah, tidak mengharap pahala dan juga tidak takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan li syukrih. Ini termasuk gambaran syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara saya untuk mengatakan syukur, melampiaskan syukur saya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu takrifnya, definisi syukur, ya, di dalam kitab Nailur Raja. Tahu Nailur Raja enggak? Kitab Nailur Raja itu ada definisi syukur. Itu apa? Mengerjakan atau mengoptimalkan anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Contoh, mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat kan, digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Tangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk sesuatu perihal yang baik, membantu orang, bersedekah. Kaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk berjalan ke dalam taatillah. Begitu juga hidung, mata, telinga, perut, makan makanan yang halal. Usahakan makanan kita halal. Minimal kita tahu masuk keluarnya uang kita, minimal kita. Walaupun dalam syariat itu dikatakan halal. Ya, misal ada makanan berlabel halal, ya, labelnya halal, asal halal dari MUI halal. Menurut syariat itu makanan halal. Tapi kalau ada isu-isu yang mengatakan itu ada B2-nya, ada isu yang mengatakan itu ada unsur babinya, tarkuhu minal waraq, tinggalkan. Itu waraq. Karena ini makanan sekarang jadi syubhat. Menurut syariat halal, tapi itu syubhat makanan. Kalau syubhat bagaimana? Kalau syubhat itu bahayanya di doa kita. Makanya kita lihat, padahal makanan kita ini ya nggak haram, padahal ya ibadah. Tapi kenapa kok doanya itu jarang diijabah? Karena makanan kita itu syubhat. Itu ngefek sama doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu mugassira. Orang tersebut melihat dirinya ini banyak melakukan sesuatu yang sembrono. Artinya dia tidak sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buat Allah Subhanahu wa taala ridho. Padahal ini orang alim. Wa yakunu qalbuhu ma'a dzalika khaifan. Walaupun dia ibadah, salatnya 1000 kali, 1000 rakaat setiap hari, puasanya setiap hari, sedekahnya enggak kurang, dan masya Allah ibadahnya, tapi terus hatinya dia terus takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi a'lal maratib. Ini termasuk derajat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Makanya kata dalam sebuah kitab dikatakan bahwasanya ada 2 dosa yang termasuk minal kabair. 2 dosa yang paling bahaya. Yang pertama apa? Al-qunut min rahmatillah. Qunut min rahmatillah itu seperti ini. Sudah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina asrafu, apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang istilahnya kehidupan mereka itu selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membuang umurnya, selalu membuang kesempatan emas, mereka buang sia-sia. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa, selagi bukan syirik, semua dosa.
ya al-asi, izni, ya al-asi, ya syarik, wa ya kham, wa ya syarib, wa ya ini semuanya dilakukan. Tapi dia taubat kembali kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa selagi dia mau taubat. Istilahnya namanya taubatan nasuha. Dan yang kedua termasuk minal kabair, selain qunut berrahmatillah, putus asa dengan rahmatnya Allah, al-aman min makrillah, merasa aman dengan wa'idnya Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala, merasa bangga dengan ibadahnya sehingga bisa menjamin dirinya, wis aku bakal mlebu surga. Aku ini berarti golongan nomor loro, mlebu surga nomor sekian, mlebu nggih bersultan ndak ada iki. Ana berarti ngene lho, enak surga kon tuku pira. Aku sebenarnya tahajud, janjine Nabi ku nek tahajud ngene. Berarti aku mlebu surga urutan sekian. Berarti aku mburine wong iki. Enak diprediksi. Al-aman min makrillah. Merasa aman dengan makranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tafakkaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Hati-hati dengan tipu daya Allah. Jangan pernah sekali-sekali membuat pekerjaan menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu cerita, singkat saja ceritanya ini. Ada salah satu orang wali min auliyaillah. Ini salah satu orang yang masuk ke derajat yang ketiga. Wali min auliyaillah, wali kabir indallah. Dia buka madrasah kayak pondok gitu ya. Tapi kan dulu belum ada pondok, kayak madrasah gitu. Setiap muridnya yang belajar di situ berapa bulan gitu belajar sudah bisa kasyaf. Banyak di antara muridnya yang belajar sedikit sudah bisa kasyaf, sudah bisa banyak. Ada salah satu murid baru belajar ini muridnya sama dia, dapat berapa hari langsung bisa kasyaf. Dia ngelihat di atas Jalalail Mahfuz, dia ngelihat tulisannya ini bahwasanya gurunya dia itu min ahlin nar. Gurunya dia min ahlin nar. Padahal muridnya yang mau belajar sama dia cuma butuh berapa hari, berapa minggu sudah bisa kasih. Cuma ini tulisannya gurunya min ahlin nar. Lapor ke gurunya, orang murid baru kan, si Paulus. Datang ke gurunya. Sofia Syekhi. Gales, ada apa itu? Katanya. Enak barusan ngelihat di langit tulisannya ente ini termasuk ahlin nar. Antum ini kamu ini ya termasuk daripada ahlin nar. Apa kata jawabannya? Supaya kita tahu jawabannya. Jawabannya mau ditulis ahlin nar, mau ditulis ahlil jannah sama Allah. Yang penting tugas anak ibadah sama Allah, taat sama Allah, takwa sama Allah, enggak maksiat, jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Peduli kita ditulis ahli nar apa ahli jannah, itu bukan urusan saya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya, tugas saya melakukan yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi daripada larangan Allah. Melakukan semua yang dianjurkan oleh Nabi dan menjauhi daripada larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tugas saya. Cuma gitu jawabannya. Fata'ajjaba talib. Kagum ini talib dengan pendirian gurunya. Keluar dia dari rumah gurunya, dia lihat langit tulisannya min ahlil jannah. Gurunya termasuk daripada ahli jannah. Asyahid. Ana buat bawa cerita ini intinya apa? Intinya kalau bisa kita usahakan ibadah kita, perilaku baik kita, usahakan li ajlillah karena Allah khalis 100%. Mau diterima, mau enggak diterima, mau dicap apa, terserah. Yang penting kita melakukan sesuatu yang kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah sedikit dari ilmu hadis bisa memotivasi diri kita. Ya, mudah-mudahan kita enggak jadi nomor 4, yaitu al-amal la li ajlillah. Bukan karena Allah, bukan karena dapat pahala, bukan karena jauh daripada ridhonya Allah, bahkan karena manusia wal iyad billah min.